Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Yang akan dibahas pada video kali ini masih mengenai teorema Pitagoras, lebih kepada penerapannya dalam bangun datar dan juga kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk menyimak? Yuk kita simak pembahasan Ibu selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami tentang penerapan teorema Pitagoras dalam bangun datar dan juga kehidupan sehari-hari, akan Ibu berikan beberapa contoh soal berikut pembahasannya. Kita mulai nomor 1. Luas segitiga pada gambar berikut adalah, ya, di sini sudah ada gambar segitiga. Di sini ada tanda, ini tanda apa ya? Ya, tanda segitiganya adalah segitiga sama kaki. Jadi segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Jika ditanya luas segitiga, kalian masih ingat rumus luas segitiga adalah, ya betul, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Ya betul, yang 10 cm. Ini alasnya. Nah, terus tingginya yang mana? Nah, jadi tinggi itu bukan yang 13, harus dicari dulu. Jadi tinggi itu adalah ya yang tegak lurus alas. Jadi ditarik dari puncak segitiganya C, ditarik ke alas dan tegak lurus. Itu dinamakan tinggi. Jadi ini T-nya, tingginya. Jadi tingginya bukan yang 13 ya. Jadi harus dicari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan konsep teorema Pitagoras. Ini ada segitiga. Ya. Jadi tinggi, terus alasnya 10. Jika dibagi 2, alasnya menjadi 5 cm, yang di sebelah sini juga 5 cm, jadi 10 cm ya. Kita perhatikan segitiga yang sebelah ini, segitiganya. Yang ditanya T. Nah, kalian ingat lagi teorema Pitagoras. Ya, kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya atau sisi-sisi penyikunya. Jika yang ditanyakan T ini adalah sisi penyiku karena yang mengapit sudut siku-siku. Berarti rumusnya dikurang. Ya, jadi T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan, ya bisa dihitung ya, 169 dikurang 25 sama dengan 144. Jadi hasil tingginya sama dengan 12 cm. Nah, berarti untuk mencari luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali T. Alasnya tadi berapa? Ya, yang 10. Tingginya sudah didapat di atas 12. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri. Dihitung sendiri ya, sudah gampang nih. Ya, ini dihitung hasil luas segitiganya berapa. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Luas persegi panjang dengan panjang 20 cm dan diagonal sisi 25 cm adalah, oke, kita ilustrasikan persegi panjang. Panjangnya 20 cm. Berarti ini panjangnya 20 cm. Diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi? Ya, diagonal sisi pada persegi panjang bisa 2 ya. Jadi bisa yang seperti ini. Bisa juga yang kebalikannya. Ya, jadi menghubungkan titik sudut yang berhadapan. Itu diagonal sisi.
Kita lambangkan saja, berarti diagonal sisinya 25 cm. Yang ditanya luas. Oke. Rumus luas persegi panjang, ada yang masih ingat? Iya, panjang dikali lebar. Panjangnya sudah jelas 20 cm. Lebarnya? Nah, ternyata lebarnya belum ada nih. Bagaimana cara mencarinya? Karena menemukan di sini ada segitiga siku-siku, berarti bisa dipakai teorema Pitagoras. Nah, ada segitiga siku-siku di sini ya. Perhatikan ini ada segitiga siku-siku. Ya, tadi L-nya lebarnya di sini. Karena yang ditanya L adalah sisi penyikunya, berarti rumusnya seperti nomor 1 tadi, dikurang. Ya, jadi L kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Sama dengan 625 dikurang 400 sama dengan 225. Jadi L-nya lebarnya sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Lebarnya sudah ketemu 15 cm, panjangnya tadi berapa? Ya 20 cm, berarti luasnya kalian bisa cari. Luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, tinggal diisi ya titik-titiknya sendiri ya. Mudah, ini dilengkapi ya. Jadi luasnya berapa nanti dapatnya. Sudah gampang ini, tinggal dikalikan saja. Oke, lanjut ke nomor 3. Ya. Nomor 3, panjang AD pada gambar berikut adalah. Ayo, siapa yang tahu ini gambar bangun datar apa? Ya, trapesium. Trapesium apa nih? Siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena ada sudut siku-sikunya di sini ya. Ada salah satu sudut pada trapesium di sini. Ada 2 yang menunjukkan sudut siku-siku, makanya disebut trapesium siku-siku. Yang ditanya panjang AD. Nah, bagaimana menemukan konsep teorema Pitagorasnya dalam gambar ini? Bukan gak ada gambar segitiganya. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya AD, nih garis AD, ibu pindahkan, ibu geser. Nah, jadi di sini. Garis AD-nya ibu geser ke sini. Nah, boleh kan ya? Ya, terus nah, ada siku-sikunya di sini ya, pasti ya. Sama karena sejajar. Oke. Lalu berarti karena di sini 8 cm, berarti di sini juga sama 8 cm. Sebelahnya karena DC 17 dikurang 8 berapa? 9. Ya, berarti sebelahnya 9 cm. Kan yang ditanya panjang AD ya, berarti panjang AD yang ini nih. Di sini udah ada segitiga, perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Ada angka 15, 9, berarti panjang AD-nya berapa? Karena panjang AD itu merupakan sisi siku-siku, berarti rumusnya masih sama seperti nomor 1 dan 2. Berarti AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Ya, jadi panjang AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat hasilnya. Ya, kalian bisa hitung. Berarti AD sama dengan akar dari 144 sama dengan isi sendiri ya. Titik-titiknya dilengkapi catatannya. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 4. Keliling belah ketupat yang memiliki panjang diagonal 16 cm dan 30 cm adalah. Coba digambarkan dulu belah ketupatnya. Masih ingat pelajaran kelas 7 nih? Ciri-ciri atau sifat dari belah ketupat apa ya? Ya, belah ketupat memiliki panjang sisi yang sama, seperti persegi. Ya, memiliki panjang sisi yang sama nih, panjang sisi yang sama. Jadi sekelilingnya nih sisinya sama panjang. Ini ya, sama panjang sisinya. Tapi diagonalnya tidak sama panjang. Jadi yang membedakan belah ketupat dengan persegi itu. Jadi
Kalau persegi diagonalnya sama panjang, tapi kalau belah ketupat diagonalnya tidak sama panjang. Nah, kita gambar diagonalnya ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Diagonalnya 16 yang lebih pendek kita bagi dua nih. Ya, jadi perpotongan diagonalnya membagi dua sama panjang. Jadi kalau di atas 16 dibagi dua 8 cm. Yang bagian bawahnya juga 8 cm. 30 cm dibagi dua 15 cm dengan 15 cm. Oke, sudah kelihatan bentuk segitiganya ya, siku-sikunya di sini, di perpotongan diagonalnya. Ada angka 8 cm, 15 cm, berarti sisinya. Yang mana sisi? Nah, ini sisi nih. Oke, ini sisi. Ya, ini sisi dan sisi. Kalian mencari sisinya karena sisinya merupakan sisi miring dari segitiga siku-sikunya, maka rumus sisinya gimana? Ya, sisi kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Yang ditanya keliling belah ketupat. Rumus keliling bagaimana? Ya, keliling itu tinggal menambahkan sisi-sisinya. Karena sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka rumus kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi. Oke, lanjutkan ya. Dihitung sendiri, 4 dikali, sisinya sudah ketemu di atas, tinggal dihitung sendiri. Mudah-mudahan paham ya. Jika masih kurang paham, diulang lagi penjelasan Ibu. Ya, nomor 5. Panjang diagonal persegi yang luasnya 225 cm persegi adalah... Nah, ternyata yang kali ini adalah tentang persegi atau bujur sangkar. Luasnya 225. Berarti kita bisa cari sisinya ya. Rumus luas itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat sama dengan 225. Berarti sisi sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Ketemu nih sisinya. Tapi yang ditanya bukan panjang sisi, tapi panjang diagonal. Coba kita ilustrasikan gambarnya. Ada persegi. Sisinya berarti 15 cm, 15 cm. Diagonalnya, nah ini diagonalnya. Kita namakan saja D. Siku-sikunya di mana? Ya, jelas siku-sikunya di titik sudut persegi ini semuanya siku-siku. Oke, D sama dengan, karena D ini merupakan sisi miring, ya, dari segitiga siku-siku ini, makanya mencarinya berarti D kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 225 ditambah 225 berapa? 450. Lanjut, D sama dengan akar 450 berapa? Ya, pasti tidak menemukan akar 450 itu bukan bilangan bulat. Ya, jika dihitung dengan bantuan alat hitung, hasilnya merupakan desimal atau bisa disederhanakan. Nanti mungkin ini belajarnya di kelas 9 ya. Disederhanakan dengan akar 450 itu tadi kan asalnya dari 225 kali 2 ya. Akar 225 berapa? 15 Bu ya. Jadi ini bisa dikeluarkan akar 225-nya 15. Makanya hasil D-nya sama dengan, bisa ditulis 15 akar 2 karena 2-nya tetap di dalam akar. Untuk menghindari hasil desimal. Ya, atau nanti tergantung pilihan jawabannya jika soalnya pilihan ganda. Yang penting konsep teorema Pitagorasnya kalian paham. Lanjut ke nomor 6 ya. Kita coba dengan masalah kehidupan sehari-hari. Sebuah tangga dengan panjang 2,5 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 0,7 meter, maka tinggi tangga diukur dari tanah adalah... Ini sepertinya kalian harus ilustrasikan dengan gambar dulu. Oke. Anggap ini temboknya ya. Di sini tembok, ini tembok.
Tangganya yang disandarkan, yang ini tangga disandarkan ke tembok. Panjangnya berapa tangganya tadi? 2,5 meter. Terus jarak ujung bawah tangga ke tembok, berarti ujung bawah tangga ke tembok 0,7 meter. Nah, yang ditanya tinggi tangga jika diukur dari tanah. Berarti ini. Kita misalkan aja X ya, karena belum ketahuan. Siku-sikunya sudah jelas di sini. Siku-sikunya. Berarti kalau melihat gambar ini, kalian pasti lebih mudah mencari nilai X-nya. Karena X merupakan sisi siku-siku, sisi yang mengapit sudut siku-siku. Maka untuk mencari X diapakan? Berarti X kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat dikurang 0,7 kuadrat. Sama dengan 6,25 dikurang 0,49. Dihitung sendiri ya, tapi terakhirnya jangan lupa diakarkan. Nah, itu hasilnya. Tinggi tangga diukur dari tanah adalah, tinggal dilengkapi saja nih hasilnya berapa meter. Oke, mudah-mudahan paham ya. Hari ini yang dibahas adalah penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi bisa disimpulkan, ini teorema Pythagoras ya yang berlaku pada segitiga siku-siku. Itu bunyinya apa? Ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya atau sisi tegak. Jadi rumusnya cuma 2. Jika yang ditanya sisi miring atau sisi hipotenusa itu ditambah. Tapi kalau yang ditanya sisi-sisi tegaknya ya seperti nomor 6 ini berarti dikurang. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti bisa dicari lagi soal-soal yang hampir mirip dengan yang Ibu jelaskan hari ini agar lebih paham lagi. Oke, terakhir pesan Ibu, di dunia ini banyak orang yang baik, tetapi jika kamu tidak dapat menemukannya, maka jadilah salah satunya. Ya, jadi tetaplah jadi anak yang baik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga berbakti kepada orang tua kalian. Jadi buatlah orang tua kalian bangga. Oke, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.